Halo Mina, Genki desu ka? Oke, jadi untuk kali ini aku akan bahas anime Goblin Slayer. Akhirnya season 2 episode 1 anime Goblin Slayer udah rilis dan anime Goblin Slayer termasuk 20 anime pertama yang ku tonton saat awal-awal jadi wibu. Dulu kukira sih anime ini udah tamat tapi ternyata dapat season 2. Dulu nonton season 1 masih polos banget ya. Nonton episode pertama langsung kena mental aku. Pikiranku kosong mikirin nasib si cewek yang diperkaus goblin. Tapi dari situ aku jadi pengen nonton lebih banyak anime soalnya kayak anjir ya. Pelajaran hidup banget asem. Oke lah, lanjut untuk bahas season 2 Goblin Slayer. Dari season 1 sampai 2 ternyata terjadi time skip 2 tahun. Si Dirawati juga udah naik rank jadi peringkat 9 dengan kalung batu obsidian. Dan proses untuk promosi peringkat 8 naik jadi kalung steel atau stainless steel. Untuk karakter si MC gue baru sadar walaupun dia sifatnya dingin tapi dia peduli sama petualang baru dan sering memperingati untuk tidak meremehkan Goblin. Dari sekian banyak anime emang Goblin selalu diremehkan tapi tidak dengan si MC karena tahu potensi Goblin yaitu menang jumlah dan juga ada beberapa Goblin yang cerdas seperti Goblin Champion, Lord Goblin, Goblin Shaman dan juga Goblin Paladin. Dan juga di Goblin Slayer emang dijelasin ada beberapa batasan penggunaan sihir dan juga kemampuan fisik yang terbatas. Jadi nggak seperti anime lain yang bisa bertarung seperti tidak terjadi kelelahan fisik di luar nalar lah intinya. Walaupun lelah itu hanya sebentar lalu akan bugar kembali. Jadi anime ini seperti dibuat dengan nalar atau kemampuan fisik manusia yang terbatas. Terlihat setelah mereka membasmi goblin juga mereka terlihat kotor, lusuh dan juga kelelahan. Kalau di anime lain nggak tidur 2-3 hari pun masih tetap segar bugar walau udah bilang dia kelelahan tetap aja bisa bertarung seperti keadaannya itu bugar banget habis bangun tidur ya. Dan mereka saat kembali menyelesaikan kuas pun kadang kayak nggak ada debu atau tanah yang nempel gitu. Bersih sih, kayak nggak ada pertarungan sama sekali anjir. Nah, kembali ke si MC, aku akan sedikit penasaran dengan cewek di rumah yang MC tumpangi atau tinggali, seperti ada plot twist di scene openingnya di bagian ini. Kalau menurutku sih, dia jadi orang yang paling berharga buat si MC, atau mungkin cewek itu bakal ada suatu kejadian, entah apa itu aku belum bisa nebak, atau mungkin malah jadi korban keganasan goblin lah. Entahlah, lihat aja nanti ke depannya, soalnya aku juga nggak baca manga, dan buat kalian yang baca manga jangan spoiler ya. Nah, untuk reactionku tentang visual masih sama dan tentu saja khas dari Goblin Slayer pasti matanya yang menyala atau ada kobaran api di matanya. Untuk openingnya bagus banget kayak pas aja openingnya untuk anime Goblin Slayer yang semi dark dan auto aku pasti nggak akan skip openingnya setiap nonton per episodenya. Untuk ending entah kenapa kayak kurang aja gitu. Gimana menurut kalian season kedua ini? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Mungkin segitu dulu untuk kali ini, sampai jumpa di next video. Ciao, matane.